Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Faisal Rinaldi untuk kemudian mengulik lebih dalam bagaimana sebenarnya seorang guru ngaji yang dihormati murid-muridnya malah justru melecehkan siswa mengajinya. Faisal, silakan. Ya baik, selamat siang Ana, Putri, dan juga pemirsa. Untuk update terkini dari lokasi, memang tadi kami sudah sempat menggali keterangan dari masyarakat setempat atas peristiwa ini. Karena tadi yang dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat setempat memang mengaku kaget atas peristiwa ini. Di mana sang pelaku dengan inisial AF memang dianggap sebagai orang yang baik, kemudian juga taat agama, dan juga sudah dianggap sebagai tokoh agama setempat. Namun menariknya, Ana, Putri, dan juga pemirsa, kami akan menggali lebih lanjut tadi dari sisi masyarakat. Nah, saat ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan atau dari sisi keluarga korban. Sudah bergabung bersama kami Pak Fadli selaku ayah dari salah satu korban di sini. Pak, kami sebelumnya turut prihatin dulu Pak atas peristiwa yang menimpa keluarga Bapak dan juga peristiwa atas khususnya anak Bapak. Pak, selamat siang. Mungkin untuk awal, boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, sebenarnya bagaimana kronologi awalnya Pak, sampai Bapak bisa tahu anak Bapak menimpa insiden ini Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mulanya untuk mengetahui anak saya sampai jadi korban seperti ini, pada malam Selasa itu sudah ada penggerebekan di sana dengan beberapa warga di rumah pelaku tersebut. Nah, pada intinya saya belum tahu karena rumah ini kan kita baru habis kena dampak kebakaran. Jadi malam Selasa itu saya baru masuk rumah pertama karena saya nginap di salah satu teman, ada sekitar 4 malam. Nah, malam Selasa itu baru saya tempatin. Nah, saya juga karena capek, kondisi capek dengan habis kebakaran ini, kita membantu pada warga. Setelah itu besok sore ada salah satu anak korban yang mereka malam Selasa itu orang tuanya ke sana main di tempat saya dengan anak saya. Nah, saya tanya ke adiknya, ke anaknya tersebut, "Dek, kemarin malam ada masalah apa kok sampai orang tua kamu ke sana?" "Oh, ada masalah ini pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur." "Katanya kamu juga?" "Iya, Om. Bingung," katanya. Nah, ya sudah, karena namanya anak-anak saya nggak bisa langsung berbicara langsung dengar seperti itu untuk pikiran dewasa, orang dewasa kan, dia kan belum tahu kan. Ya udah, saya abaikan aja udah. Nah, begitu hari Selasa malam Rebo, saya naik di atas karena saya lagi bikin toren air karena capek dengan penuh semen. Ya udah, sambil saya makan pas maghrib sama istri saya di samping dengan anak saya tanya, "Dek, boleh jujur nggak ke ayah?" "Boleh ya." "Adek takut sama orang apa sama ayah?" "Sama ayah." "Ya kalau gitu berarti adek sayang dong sama ayah, sama mama." "Iya." "Adek kan pernah ngaji di sana, di Ustadz Fadila itu." "Oh iya." Adek pernah nggak digituin sama Pak Ustadz?" "Pernah ya, sumpah demi Allah, hari itu jantung saya mau copot." Saya bilang, "Diapain aja?" Dan dia bilang, Ustadz itu, guru ngaji itu ngangkat sarungnya dan melihat kemaluannya. Nah, dipaksain suruh anak saya itu melihat kemaluannya. Setelah itu disuruhlah anak saya itu menggambar di papan tulis. Itu keterangan dari anak saya. Nah, menggambar di papan tulis. Setelah itu dia takut, dia keluar. Nah, saya bilang, "Cuma sekali." Dia bilang, "Sering ya." "Terus seringnya gimana aja?" Saya kan lebih penasaran, saya akan menggali informasi itu ke anak saya. Nah, dia bilang pernah Ustadz itu ngangkat sarungnya mau dekatin, antara jarak beginilah 1 meter lah, mau dekatin begini, dia takut, langsung dia keluar. Nah, berarti kan hal ini sudah terjadi berulang-ulang. Bukan anak saya aja, dari beberapa korban yang lain juga kan, begitu. Pak, izin Pak, untuk saat ini kondisi anak Bapak seperti apa Pak? Apakah ada trauma atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan sedikit saja? Untuk rasa trauma sih ada barangkali 50% atau 60% ya.
Cuman saya akan beradaptasi dengan anak saya untuk memulihkan rasa trauma itu dengan cara mendidik, ya toh. Salah satu itu dia. Kalau untuk rasa trauma ya pasti semua anak korban pasti rasa trauma. Jangankan anak, orang tua pasti trauma dengan mendengar masalah-masalah seperti ini. Begitu. Pak, saat ini kan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, informasi terbaru, dan juga korban bahkan bertambah dari 5 sekarang sampai 10. Nah, apakah ada langkah yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mediasi atau meminta damai atau bagaimana, Pak? Ya. Untuk mediasi atau berdamai, mohon maaf, ini harga dan martabat nama baik keluarga. Tidak ada kata kompromi, tidak ada kata mediasi, dan akan ditempuh sesuai jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak ada kata kompromi, dan akan terus. Kenapa saya bikin begitu? Saya bilang begitu karena ada efek jerah, dan ini sebagai satu contoh kecil untuk para tokoh agama, kan begitu. Ini secara tidak langsung mencoreng tokoh agama juga sebagai juru ngaji atau ustadz. Kasihan yang lain yang bersih akhirnya kena dampak. Jadi tidak ada kata mediasi dan akan saya tempuh jalur hukum sesuai apa yang tertera dalam undang-undang. Baik, terima kasih Pak Fadli. Sekali lagi kami prihatin atas peristiwa ini, Pak. Ya, Putri, Ana, dan juga pemirsa, tentunya kita semua berharap agar peristiwa serupa seperti ini tak terjadi lagi, dan juga informasi yang tadi terakhir sudah disampaikan bahwa untuk pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga proses hukum hingga saat ini masih terus berlangsung dan juga masih berjalan. Dan tentunya pihak kepolisian juga mengatakan kemungkinan ada korban tambahan lebih dari 10 orang, dan juga masyarakat tentunya jika merasakan hal serupa seperti ini dihimbau untuk bisa melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan agar bisa diproses aduan tersebut oleh pihak kepolisian. Untuk sementara demikian, Ana, Putri, kami kembalikan ke Anda di studio.